Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hayya bina naftah darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Assalamualaikum Om Malaziu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa haluki. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah khair. Assalamualaikum Om Retna. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wabarakatuh. wa sahlan. Ahlan wassalam. Ya, jawabannya ahlan bik. Ahlan. Ahlan. Sobahul khair. Jawabannya Sabahul khair. sobahun nur. Kaifa haluki. Wahawaluki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Subhanallah. Syukran. Wal'an iftahuma kitabakuma as-safha mi'atain sab'a wa sab'un. Mi'atain, mi'ah 100. Kalau mi'atain 200. Sab'ah 7. Sab'un 70. Jadi 277. Mas, ya, 277. Takbiratul intiqali. Takbiratu itu jamak dari takbiratun, takbir. Ya. Jadi banyak takbir-takbir pindahan. Ya, kalau di sini kan takbir intiqal di 556. Takbir pada saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain dalam sholat tuh ya. Berpindah. Misalnya takbiratul ihram pertama Allahu akbar. Nah ya. Yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Jadi takbir ya setiap pergerakan, setiap gerakan. Wa qiyam wa qu'ud, dari bangun dan duduk. Illa fir raf'i minar ruku'. Jadi takbir ketika berpindah dari gerakan satu ke gerakan lain itu kita mengucapkan apa? Allahu akbar. Ya kan? Nah, setelah itu ada satu kalimat yang tidak diucapkan dalam maksudnya ucapan kalimat Allahu akbar, yaitu dari ruku ke i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Ya, illa fir raf'i minar ruku'. Ya, kecuali bangun dari ruku tidak mengucapkan Allahu akbar. Ya, tapi sami'allahu liman hamidah. Nah, ada juga yang imam lupa dari ruku ke i'tidalnya Allah akbar juga. Nah, karena memang harus konsisten, harus ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, habis ruku sami'allahu liman. Pasti tahu kalau dari ruku itu mau ke i'tidal itu pasti tahu. Ya, kalimatnya fa'in sami'allahu liman hamidah. Illa fir raf'i minar ruku'. Fa innahu yaqul tuh ya, sami'allahu liman hamidah
Ingat ya, jangan sampai salah banyak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, kan panjang. Ya, ya betul. Hamidah adahu ya. Sami'a Allah telah mendengar liman bagi orang yang memujinya. Ya, bagi yang sholat dalam memujinya. Fa'an Ibnu Mas'ud qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Nah, ya. Jadi Rasulullah itu mengucapkan kalimat takbir Allah Akbar itu setiap pergerakan. Wa qiyam wa qu'ud. Ya. Nah, ini terkait dengan intiqal, takbiratul intiqal. Jadi mengucapkan kalimat Allahu Akbar ya ketika takbir pergerakan dari satu ke satu lain ke pergerakan lain. Misalnya takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika ruku Allahu Akbar, ketika ruku dari ke i'tidal sami Allahu liman hamidah, ketika sujud Allahu Akbar, ketika duduk Allahu Akbar. Nah, ya. Tapi cuma satu yang tidak Allahu Akbar, yaitu ketika bangun dari ruku. Nah, kenapa? Ya. Nah, nanti ada jawabannya ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan i'tidal. Hayhatur ruku'. Nah, sekarang rukuknya. Nah, di halaman 278. Cara melakukan ruku'. Ini penting ya. Al-wajib fir ruku' mujarradul inhina. Jadi, diwajibkan ketika ruku' itu betul-betul membungkuk. Nah, ya. Ini penting sekali, banyak orang ruku' nggak membungkuk. Ada yang begini naik agak naik, ya. Membungkuk. Seperti apa membungkuknya? Bihaisu tasilul yadani ila rukbatain. Ya, jadi kedua tangan itu memegang lutut. Ya. Walakin sunnah fi tasfiyatur ra's bil ajzi. Jadi disunahkan sama posisinya kepala ya, kepalanya dengan mohon maaf dengan pinggang belakang itu sejajar, lurus. Ya, lurus. Jadi nggak miring, nggak terlalu turun, nggak terlalu naik, tapi lurus. Wal i'timadu bil yadaini ala rukbataini ma'a mujafati ma'anil janbaini wa tafrijul asabi ala rukbati wassaq. Nah, ini pokoknya kalau kita ruku itu betul-betul tangan kita itu memegang lutut, lalu tunduk begini, kepalanya lurus, ya, tidak ke atas. Ya, an-nawraka faja fayadahi wa wada'a yadaihi ala rukbatayhi wa farraja baina asabai min wara'i rukbatayhi. Terus tangannya itu terbentang di lututnya itu. Nah, ya. Jadi nggak ditutup, nggak jadi terbentang begini. Ya, nanti dia praktekkan ketika ruku lurus, ya, lurus, kepalanya juga lurus. Jadi seperti ini, udah sih gitu ya. Tuh, lurus, tangannya jangan lupa membentang dipegang. Wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, jadi intinya adalah ruku, cara salat rukuknya, gerakan rukuknya itu seperti itu. Allahu Akbar, langsung. Ya, lurus. Tidak turun, tidak naik, lurus, kepalanya juga tetap lurus. Begini tapi lurus, melihat ke bawah. Melihat ke bawah. Jadi kalau misalnya kepalanya di atas, kepalanya ke bawah, itu tidak kurang sempurna ya. Jadi kita bagaimana sholat kita itu sempurna. Nah, az-zikru fihi, membacanya apa? Zikirnya. Ya, yastahibu zikru fir ruku'. Nah, ini dia ya, apa yang kita baca ketika kita ruku'. Bilafdz subhana rabbiyal azim. Nah, bacanya seperti biasa. Ya, subhana, maha suci Tuhanku yang maha agung, Allah. Ya, di sini ada, kalau dulu kan kita baca subhana rabbil azim wa bihamdih, ya kan, ada tambahannya wa bihamdih, dan kita memujinya, itu boleh. Ya, boleh. Ya, silakan boleh subhana rabbil azim, boleh subhana rabbil azim wa bihamdi, boleh. Nah, ijal turuqiyah. Ini terkait dengan ruku, bacaan-bacaan ruku. Nah, setelah itu kita akan masuk azkarur raf'i minar ruku', yaitu al-i'tidal, ya,
membaca apa yang di halaman 281. Bacaan ketika bangkit dari ruku dan ketika i'tidal. Ini dia ya. Ruku tadi sudah lurus, kepalanya juga lurus, melihat ke bawah, tangannya dibentangkan memegang lutut. Setelah itu membaca Subhana Rabbil Azim atau Subhana Rabbil Azim wa bihamdih. Nah, setelah itu habis ruku naik, bangkit dari ruku ke i'tidal. Apa itu askar? Askar itu jamak dari zikrun, zikir, membaca. Ya, membaca ya doa bangun dari ruku dan i'tidal. Yastahibbul musalli. Jadi disunah yustahabbul musalli, jadi disunahkan kepada salat imaman atau makmuman, imam atau makmum atau munfaridan atau dia sendiri, ayyakula inda raf'i minar ruku', ya, untuk mengucapkan ketika bangun dari ruku, sami'a Allahu liman hamidah. Ya, bukan Allahu akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawa qa'iman falyaqul rabbana walakal hamd. Nah, ini dia. Apa sih? Kenapa sih dalam sholat kita kok beda? Ketika kita membaca Allahu Akbar, ketika ruku baca Allahu Akbar, tapi ketika kita bangun dari ruku ke i'tidal itu membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, kita ketika baca Allahu Akbar kita memuji Allah. Ya, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ya, selain Allah kecil. Nah, ketika kita sholat berarti kita itu betul-betul apa? Memuji Allah, betul-betul ingat Allah. Nah, ya, dalam sholat kita itu. Kenapa kita sebut Allah Akbar? Karena Allah yang paling besar, Allah Maha Besar, tidak ada selain Allah. Jadi kita ingat sama Allah aja dalam sholat kita. Nah, lalu kenapa sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku? Nah, berarti Allah telah mendengar, ya. Bagi orang yang telah mengucapkan Allahu Akbar, bagi orang yang telah memujinya. Nah, jadi jangan kira kita mengucapkan Allah Akbar, Allah nggak dengar, ya. Jangan kira kita baca Allah Akbar itu apa nggak ada artinya, nggak ada maknanya sama sekali. Tidak. Tapi Allah dengar gitu. Tapi makanya kita ketika ruku, habis ruku kita bangun ke i'tidal itu kita baca sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman, berarti Allah benar-benar mendengar bagi orang yang memujinya. Falyaku Rabbana walakal hamdu. Kita langsung bacakan sami Allahu liman hamidah. Apa bacanya doanya? I'tidal. Rabbana walakal hamd. Nah, itu cukup segitu. Tapi ada yang tambah-tambahin boleh. Tapi sesuai ya. Jadi ya Tuhan kami walakal hamd, dan bagimu dan untukmu. Nah, pujian subhanallah. Ya itu. Fa'an Abi Hurairah kana yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu narok afsuma yaqul wa hum qa'im rabbana walakal hamd. Nah, kalau kita kan rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ard, ya kan? Boleh. Ya, asalkan kalimatnya baik. Benar ya. Tapi boleh kita mengucapkan rabbana walakal hamd, boleh. Ya, boleh. Nah, ini terkait dengan bacaan dari ruku ke i'tidal. Ini ya. Jadi kita harus tahu ini bacaan-bacaannya, ini pentingnya kita sholat biar tahu. Oh, jadi kita belajar subhanallah. Ya. Jadi makna dari tadi sami Allahu liman hamidah itu berarti Allah telah mendengar apa yang kita ucapkan ketika sholat. Allahu Akbar. Nah, lanjut kaifiyatul hawi ila sujud warraf'i minhu. Di halaman memang ini agak panjang ya membaca, tapi kita ambil inti-intinya aja. Cara menurunkan badan dan bangkit dari sujud ini yang harus kita ketahui. Ya, banyak mohon maaf orang-orang sujud asal-asalan, tapi kita belajar bagaimana sujud yang benar dalam sholat kita. Zahabal jumhur ila istihbabi wada'u raqbataini qabla yadayn. Nah, menurut jumhur ya yang disunahkan ketika sujud dari i'tidal langsung turun apa yang harus disentuh ke bawahnya. Wada'a raqbataini. Jadi kita harus menyentuh dua lutut dulu ketika mau sujud ya. Qabla yadaini, sebelum tangannya. Ya, ini banyak mohon maaf orang sujud tangan dulu baru lutut. Nah, ini disunahkan lutut dulu baru tangan. Akau minil Mundhir an Umar.
Sufyan qala wa bi aqul inta wa Abu Thaib. Nah ini ya tentang jumhur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u rukbatahi qabla yadayhi. Nah ini qala Ibnu Qayyim, jadi Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya ketika sujud. Ya. Summa yadai ba'dahi, lalu habis lututnya baru tangannya. Summa jumhatu wa anfisu, kemudian apa? Dahi dan hidung. Hadha huwa sahih, ini yang benar. Alladzi rawu syarif an asmin qalibna ya. Ra'aitu Rasulullah SAW idza sajada, apabila Rasulullah itu sujud, wada'a rukbatahi, meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya, qabla yadayhi. Wa idza nahadha, ketika dia bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatahi. Nah, jadi ketika bangun dari sujud itu bukan lututnya yang didahulukan tapi tangannya. Nah, rafa yadayhi qabla rukbatahi. Jadi gantian. Ketika sujud lututnya dulu yang turun, ya baru tangannya. Ketika bangkit dari sujud berdiri, itu berarti tangannya yang diangkat baru lututnya. Tuh, subhanallah ya. Ini pentingnya kita belajar jadi tahu ya, seperti apa kita sujud yang benar. Ya. Kaifiyatul hawiyah ini. Ajar sebentar. Nah, sebelum saya kita bahas tentang sujud, kenapa sih kita itu sujudnya harus kedua lutut dulu, bukan tangan dulu? Nah, kata Rasul dalam hadis, jangan kalian sujud itu seperti sujudnya onta. Coba onta. Onta itu kalau duduk atau itu pasti tangannya dulu. Nah, jadi makanya kita sujudnya lutut dulu, baru kedua tangan. Terus ada pertanyaan, Ustadz gimana kalau misalnya lututnya sakit? Boleh, tangannya dulu. Ya, baru pelan-pelan. Memang untuk apa? Untuk menahan lututnya. Jadi kan pelan-pelan lututnya turun kan. Misalnya ada luka, itu boleh. Ya, boleh tangan dulu baru lutut. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalnya lututnya udah, mohon maaf, udah uzur, udah nggak kuat, udah berumur kan, kebanyakan lututnya udah pada nggak kuat, menahan turunnya langsung ruku, ketika dari itidal langsung sujud pakai lutut langsung, itu kan coba sakit pasti kan. Khawatir tambah ini kan. Nah, boleh pakai tangan, boleh. Itu Rasulullah ketika masih kuat lututnya pakai lutut ya, tapi ketika lututnya tidak kuat atau menahan, itu boleh pakai tangan. Nah, ya boleh pakai tangan. Itu jadi memang fleksibel. Makanya mumpung lagi masih sehat, itu pentingnya dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan untuk menyempurnakan sholat kita. Nah, dimanfaatkan dimanfaatkan untuk banyak-banyak sholat mumpung masih sehat. Nah, ya. Apalagi kalau mumpung masih hidup, masih diberi kita nafas sama Allah, perbanyak, manfaatkan banyak-banyak sholat. Nah, kalau udah mati bisa sholat nggak? Udah nggak bisa sholat lagi kita. Ya, nah jangan sampai menyesal, pingin bangun, pingin hidup lagi, pingin banyak-banyak sholat. Nah, mumpung kita masih hidup, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan belajar, jadi tahu ya, alhamdulillah ya. Nah, bangunnya seperti apa Ustaz tadi dari sujud? Nah, sama kalau misalnya nggak kuat, lututnya sakit, ya lutut sakit, boleh lututnya dulu bangun, baru tangannya. Karena apa? Tangannya untuk menahan. Ya kan seharusnya kan tangan dulu baru lutut kalau bangun dari sujud. Tapi ini boleh. Kan beliau tuh, mohon maaf, orang-orang tua kalau bangun dari sujud itu pelan-pelan itu, ya kan? Lututnya dinaikin dulu bentar, baru tangannya. Ya Allah, subhanallah. Itu aja masih bisa sholat loh. Masa yang sehat enggak, ya kan? Nauzubillah. Ya, tuh. Jangan sampai juga berpikir udah sehat, sholatnya berkurang, jarang-jarang, tapi giliran sakit baru sadar. Nauzubillah. Ya, kan? Baru sadar, aduh sakit, baru banyak sholatnya begitu. Ya, kebalik. Seharusnya kita lagi sehat begini, banyak-banyakin sholat mumpung sehat. Kalau udah nggak sehat, kita semampunya kita bisa sholat. Ya, tuh semampunya. Tapi kalau wajib. Kalau sunnah kan agak repot. Ya, nah itu
Ya, itu manfaatkan. Ayo mumpung masih muda, ada yang masih muda, masih sehat, masih berumur, ya mungkin yang udah berumur juga, ayo manfaatkan sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Lanjut hayatus sujud. Jadi cara sujud halaman halaman 286. Cara sujud. Yastahibul sajid ayyara'in fi sujudi mayatib. Nah, kalau sujud itu apanya dulu? Ya, dahi dan hidung. Wa yadahi minal ard. Nah, baru tangan. Jadi tangannya ma'mujafatihima anjambaihi. Ya, tangannya di sampingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lima sajada wada'a jubhatahu baina kaffaihi wa jafi'an ibtihi. Nah, jadi Rasulullah itu ketika sujud meletakkan apa? Dahinya baina kaffaihi, jadi begini, wa jafi'an ibtihi. Jadi begini. Ya. Jadi sejajar, tangannya sejajar dengan telinga. Ya, di sini saja. Ana nabiyya kana idza sajada amkana anfi wajbatin final ard wa natim yadayhi an jambahi wa du'a kafai hadun mangkabahi. Ya, sini ya sejajar ya. Kalau sholat dalam keadaan sujud, dahi ya, dan hidung harus menempel. Ya, harus menempel ke sajadah atau ke bawah. Ya, tangannya sejajar dengan telinga dan diangkat ya begini ya, bukan begini, tapi diangkat. Jangan seperti mohon maaf duduknya seperti mohon maaf seperti binatang, kucing ya kan, anjing. Coba kalau kita lihat dia kalau duduk begini kan tangannya begini kan. Nah, kalau kita sholatnya jangan seperti itu. Jadi tangannya diangkat. Ya, jangan ke bawah. Nah, mikdaru askar. Nah, mikdaru sujud wa askarihi. Bacaan ketika sujud. Nah, sujud dan zikir yang dibaca. Apa bacaannya ketika kita sujud? Seperti biasa, subhana rabbiyal a'la. Bisa ditambahkan wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, ini terkait sujud. Ya, kalau sujud itu bacanya banyak ya. Ya, macam-macam. Tapi kalau kita boleh biasa saja. Subhanallah a'la, subhanallah hamdi, subhanallah a'la. Ya, lanjut di halaman 292. Nah, langsung duduk. Nah, iftirash. Di halaman 292 ya. Sifatul julus bainas sajadatain. Ya, duduk di antara dua sujud. Habis sujud pertama, baru duduk. As-sunnatu fil julus bainas sajadataini. Disunahkan duduk di antara dua sujud. Ayyajlisa muftarishan tuh ya, duduknya muftarishan itu apa? Iftirash ya, itu kaki kirinya dilipat, ya kanannya tetap ini. Dilipat tapi didudukin. Rijlaul yusra fa yabsutuha wa yajlisu 'alaiha, dan didudukin ya. Wa yasburjul yumna, dan tangan apa kaki kanannya juga ini. Ja'ilan atrafu asabi'aha ilal kiblah. Ya, tapi tangan gini ya. Fa'an Aisyah kana yafrishu rijlahul yusra. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau duduk kaki kirinya di ini, terus itu didudukin. Wa yasbul yumna, dan kanannya diangkat begini tapi ditekuk. Ya. Nih, wa istiqbal biasa bil qiblah wal julus wal yusra. Nah, ini cara duduk iftirash. Ya, iftirash itu apa? Duduk di antara dua sujud. Itu istilahnya istirahat dari sujud. Nah, apa doa baina sajadatain? Nah, duduk apa doanya kalau ketika itu Robbi firli. Nah, sini kan tuh Robbi firli war. Sebentar saya coba, ini nggak kelihatan. Robbi firli. Kalau kita apa? Rabbi firli warhamni wajiburni wahdini warzukni wa'afini wa'fu anni, ya kan? Panjangnya itu boleh, boleh. Tapi di sini diajarkan singkat saja. Rabbi firli. Ya Allah ampunilah aku. Subhanallah ya. Ketika doa iftirash. Nah, kalau sujud sudah jalsatul istirahah. Itu namanya jalsatul istirahah. Di halaman itu duduk istirahat namanya. Halaman 294. Duduk sejenak dari sujud. Jadi tenang gitu. Makanya kalau sholat itu tenang, bukan cepet-cepet ya. Habis sujud duduk langsung begini enggak, tapi justru kita harus tenang. Jadi setiap pergerakan dalam sholat itu harus dibawa tenang, nyaman ya, doa ya. Kalau sholat cepet-cepet itu apa Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Ya, salah ya. Oh, kalau gitu mendingan nggak sholat Ustaz, astagfirullahaladzim. Nggak begitu, pertanyaannya salah ya. Ya salah ya, harus sholat tapi diajarkan sholatnya benar ya, dengan tumak ninah, tenang.
Nah, di sini hiya jalsatu khafifah, ya duduk yang ringan. Hiya jlisul musalli ba'dal faraq minas sajdati tsaniyah minar raqatil ula qabla nuhud ila raqatil tsaniyah wa ba'dal faraq minas sajdati tsaniyah. Jadi kalau kita habis sujud, duduk iftiras itu tenang. Ya istirahat gitu loh. Ya, jangan buru-buru dibawa senang, dibawa nikmat, enak gitu ya. Terus subhanallah ya. Sifatul julus lit tasyahud. Nah, sekarang cara duduk saat tasyahud. Nah, sebentar. Ini kita akan selesaikan. Ya, insya Allah habis zikir selesai. Apa duduk seperti tasyahud? Yang bagi fil julus tasyahud marati salatul atin. Ayyadu yadihi ala sifatil mubniyah al fil hadis. An Umar radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam karena idza qa'adal litasyahud, apabila Rasul itu duduk untuk bertasyahud, wa doa yadahul yusra ala rukbatai. Jadi tangan yang kiri itu diletakkan di atas lutut yang kiri. Wal yumna al yumna, pasti yang kanan juga di kanan, nggak mungkin yang kanan ke kiri, yang begini dong nanti kan. Ya, yang kiri ke kiri, yang kanan. Waqdan salatan wa khamsin, ya, wa asyara bi asbis sabatin. Ya, wan sini wa qabada asbikullah wa asyara billati ibham. Nah, tangannya tetap begini. Ya, wa dhaqafal yusra ala faqdi wa raqbatil yusra wa jala haddum murtafi al aiman wal fatu aiman. Jadi tangannya tetap di atas begini. Ya. Jadi enggak menutup tapi enggak begini. Maksudnya dibentang-bentangkan, ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak gerak ketika, mohon maaf, tasyahud akhir nih. Nah, sifat apa duduknya nih, ya. Ketika ini. Nah, beliau meletakkan tangan kirinya di halaman 295 ya. Di atas lutut kiri dan meletakkan tangan kanan di atas kanan. Kemudian tangan kanannya membentuk angka 53. Tuh, 53 begini ya. Dan memberi syarat mengangkat jari telunjuknya. Nah, itu. Nah, kita kan pernah melihat ya, kalau memberi satu agak, mohon maaf, jarinya agak cepat-cepat itu ya. Nah, itu memberi syarat itu namanya. Makanya kita jangan heran kalau melihat ada di samping kita sholat telunjuk jarinya tuh goyang-goyang. Ya kan? Itu memberi syarat maksudnya. Nah, itu pentingnya kita belajar. Ya, kita nggak ngerti. Di samping kita ada begitu tangannya, apa itu maksudnya? Jadi nggak khusyuk memperhatikan sholat orang lain. Ya, merasa terganggu jadinya. Ngelihatnya enggak, itu ada ajarannya tuh kan. Di situ hadisnya kan, memberi isyarat mengangkat jari telunjuknya, digoyang-goyangin. Kemudian Rasulullah SAW menggenggam semua jari-jari dan memberi dengan jari yang bersebelah dengan ibu jari. Nah, itu boleh ya. Tapi diam juga boleh. Nah, itu pentingnya beliau meletakkan telapak kaki. Banyak memang ya apa yang dilakukan Rasulullah itu ada, tapi yang nggak ada yang macam-macam, nggak boleh menambah-nambahkan. Ini pentingnya kita belajar ya. Tapi dia boleh, boleh. Nanti ketika kita angkat tangan tunjukkan baru kita angkat. Ya, ya. Nih, mungkin di antara kita ada yang diam, ada yang gerak-gerak, nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang udah diam ya diam aja, nggak usah ikut gerak-gerak, nggak apa-apa. Ya, ini kita sudah benar ya. Nah, terkait dengan nih tasyahud pertama. Ya, sekarang membaca sholawat kepada Nabi. Nah, bacaan ketika kita tasyahud, ya kan? Sampai beda-beda kan. Tapi ini sebelumnya udah belajar, kita sebelumnya pernah sering ya kita mengulang-ulang. Ya, nah di sini di halaman 299, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, nah ini dihafal, harus bisa. Tapi Ustaz, bagaimana kalau pakai Sayyidina? Kan ada yang pakai Sayyidina ya. Silakan boleh. Tapi kalau baiknya memang ya dua-duanya boleh. Ya, kalau saya pribadi mohon maaf saya tidak pakai Sayyidina. Ya, kalau membaca sholawat ketika tasyahud. Halaman 301. Doa. Nah, ini dia doa. Setelah tasyahud akhir. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya kan? Nah, setelah itu apalagi doanya? Ada doanya. Ya, kalau saya dulu diajarkan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada doa di akhir tasyahud. Ya, doa pada tasyahudil akhir. Ba'da tasyahudil akhir qabla salam. Sebelum salam. Ya, di halaman 301 ya. Yustahabud doa pada tasyahud, disunnahkan berdoa setelah tasyahud. Wa qabla salam, sebelum salam. Bima sya'a min khair dunya wal akhirah, itu lebih baik
ya dunia dan akhirat. Fa'ana billah bin Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Muhammad tasyahud summa qala fi akhir summa litaktara minal mas'ati ma tasya. Ya, untuk apa? Ini kemudian litaktara minal masalah, apa? Menyelesaikan masalah. Wa doa mustahabu mutlaqon sawan kana ma'suran. Itu doanya. Kita lihat. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga ahadukum min at-tasyahhud akhir, apabila kalian sudah selesai membaca tas akhir, falyata'awwad billahi minal arba. Allahumma inni. Nah, ada kalimat-kalimat berlindung nih, 4 nih. Ya, penting banget. Ya, kalian belum hafal dihafal. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung darimu ya min azabi jahannam, dari azab neraka. Wa min azabil qabri, dan jauhkan kami, lindungi kami dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan juga dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarril fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah yang apa? Fitnah masih dajjal. Tuh. Ada 4 ini penting kita harus hafal ya. Kalau di sekolah-sekolah kita sudah ajarkan ke anak-anak. Allahumma inni a'udzubika ya min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masih dajjal. Ya, sebelum salam harus membaca ya, paling tidak ya. Kalau dulu saya belum diajarkan waktu kecil ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita belajar sama-sama. Terakhir yaitu al-azkar wal adiyatu ba'da salam. Nah, zikir setelah sholat. Nah, kan mohon maaf kalau beda-beda ya, bermacam-macam kita ini ya, bermacam-macam kita kalau habis sholat apa aja doanya, ya kan? Boleh nggak Ustaz pakai suara? Boleh, tapi jangan terlalu keras, jangan mengganggu. Ya, boleh nggak diem? Boleh, ya, dua-duanya boleh, ya. Yang nggak boleh itu protes, ya, maksudnya saling apa? Ini kamu salah nggak boleh gini ya, tuh, ya. Udah, boleh dua-duanya. Apa saja? Biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam, di situnya di halaman 306. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, itu banyak nih doa-doanya nih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini ada lagi di halaman 307. Doanya penting, bagus sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku ala zikrika, ya, pertolongan untuk mengingatmu. Tuh. Itu penting sekali kita berdoa. Kita kalau lupa sama Allah, jadi kita minta tolong, ya Allah, aku selalu ingat kamu sama Allah. Ketika di jalan ingat Allah. Jadi kita juga mohon maaf ya, dikit-dikit kalau ada dosa-dosa kita jadi ingat Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah, ketika kita didapat apa? Dapat rezeki, dapat kesenangan, dapat kenikmatan, kita bersyukur ya kepada Allah. Bersyukurnya bukan ngucapin alhamdulillah aja, bersyukur itu dengan praktek, saling berbagi, saling membantu ya. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah subhanallah. Ini doanya bagus sekali ya, keseharian kita. Jadi ya Allah, perbaiki ibadahku, selama ini ada yang salah. Apakah cukup dengan doa? Tidak, harus apa? Belajar. Kayak gini kan kita belajar jadi tahu kan. Nah, belajar ya. Jadi kita tapi tetap berdoa. Jadi kita berdoa itu bagaimana? Caranya agar apa? Agar istiqomah. Itu yang sulit ya. Banyak orang berdoa tapi nggak istiqomah. Ya, banyak orang juga bisa apa? Dia melakukan ini bagus tapi nggak istiqomah. Karena dua-duanya nggak sinkron. Makanya pentingnya doa sama praktek itu penting banget. Ya, tetap kita nggak boleh sombong. Banyak orang, mohon maaf, dia merasa dia pinter, merasa ini, tapi dia sombong, nggak mau doa. Ya katanya kan mau belajar, mau ujian nggak doa, mentang-mentang dia habis belajar, itu namanya sombong. Nah, tetap kita minta sama Allah. Rasulullah saja ya yang dijamin surganya, yang dijamin pasti masuk surga aja apa tuh? Tetap berdoa pada Allah. Ya, tetap berdoa pada Allah. Itu subhanallah, tetap beribadah. Ya, ini penting. Ya, apalagi kita nih ya, manusia biasa harus banyak-banyak berdoa. Allahumma, ya banyak ya la habis itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, lalu 308, 309. Nah, 309. Man qara'a ayatul kursi fi dubri shalah al-maktubah kana fi zimmatillah ila sholatil ukhra.
Tuh. Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap kali usia sholat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai sholat yang akan datang. Tuh. Ya silakan. Habis zikir, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, la ta'khudhuhu wala sinatun wala naum. Lahu ma fis sama. Itu doa ayat apa? Baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi setelah sholat. Habis itu lagi zikir, subhanallah walhamdulillah di halaman 310. Ya, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar tuh. Nah, 33 kali boleh ya. Banyak zikir habis sholat. Ya, ingat Allah. Ya, ya itu tetap. Jadi istilahnya kita sudah berinteraksi kepada Allah ketika sholat. Setelah sholat selesai, kita bukan berarti kita sudah selesai ketemu Allah. Enggak. Ketika kita berzikir itu setelah sholat itu kita tetap masih ya berdoa ya habis ketemu Allah kita tetap berdoa. Allahumma inni as'alukal jannah halaman 313. Ya Allah, ya aku sesungguhnya memohon padamu surga ya Allah. Allahumma ajirni minan nar ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Subhanallah. Doa-doa itu ya jangan pernah ditinggal sampai 7 kali sab'a marat. Nah, ada lagi di bawahnya Allahumma aslili dinil ladzi huwa ismatu amri itu bagus sekali doanya. Ya ya Allah perbaikilah agamaku yang menjadi benteng urusanku dan perbaikilah diriku. Ini bagus doa-doanya nih kalau bisa dibaca atau kalau nggak apa-apa ditulis. Kalau perlu habis sholat dibaca nggak apa-apa. Ya, mohon maaf kalau sudah berumur susah ngapalnya nih. Ya, ngabisin waktu mendingan dibaca nggak apa-apa. Ya sambil ngapal boleh. Ya, ini bagus sekali. Ya, 314 juga sama halaman 314. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Subhanallah, ini bagus. Ya, ini penting sekali. Nah, di bawahnya Allahumma afini fi badani ya Allah, sehatkanlah badanku ya Allah Allahumma afini fi sam'i dan pendengaranku biar aku masih bisa belajar, bisa mendengar yang baik-baik. Allahumma afini fi basari ya Allah, sehatkanlah mataku biar aku bisa baca Quran. Subhanallah. Ya, enak banget. Lalu halaman 315. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'. Ya, ini bagus-bagus nih. Terakhir di halaman 316 sebelum kita tutup. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Nah, kalau saya kan biasa toiban boleh, wasian luas, toiban baik. Ya, itu amal mutaqabbal dan amal dikabulkan, diterima. Hayya bina natatim biqiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Afwan ya, Sabtu depan Jazakallahu khairan, libur dulu ya, karena Ustaz. saya mau jenguk anak di pondok yang laki-laki. Kemarin perempuan, sekarang yang laki-laki. Ya, insya Allah Sabtu depan Baik. kita istirahat dulu. Ya, syukran. Iya. Ya, nanti saya infokan lagi, insya Allah. Baik. Ya.